Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan bahas terkait dengan validasi rekening yang ada di Info GTK. Nah, ini masih menjadi juga tanda tanya besar dan menjadi topik trending di kalangan guru kita ya. Jadi di dunia penataan pendidikan. Nah, jadi ini juga banyak sekali teman-teman yang masih bingung terkait dengan validasi rekening. Nah, di video kali ini bakal kita bahas ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama sebelum kita mulai ke teknisnya ya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah membuka yang namanya info GTK ya. Jadi kita login aja ke info GTK-nya ya. Jadi info GTK itu alamat barunya adalah info GTK Dikdasmen Go ID. Nah, jadi di situ nanti Bapak Ibu apa namanya akses. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masukkan user dan password. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya itu katakan di video sebelumnya, maka Bapak Ibu lihat di video sebelumnya karena biasanya itu video saya akan apa namanya sistematis ya terhadap pendataan. Nah, kemudian klik masuk ya, kita masukkan kode CAPTCHA dan loading dan kita masuk. Kalau tampilannya itu belum terbaru, Bapak Ibu klik di sebelah kanan ya. Ini ada menu perbarui, dia akan memperbarui apa nama tampilan yang ada di info GTK-nya ya. Nah, kemudian kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, Bapak Ibu klik di bagian FAQ ini ya, fak ini. Jadi Bapak Ibu lihat nih pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan info GTK. Nah, di sini Bapak Ibu langsung saja kita ke menu validasi rekening ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini validasinya sudah oke ya. Nah, jadi ini masih 13 ya Bapak Ibu, masih kodenya 13. Nah, 13 itu adalah dia memang valid, jamnya linier, datanya sudah oke, dan dia siap usul SKTP. Tetapi kode 13 ini ya itu menunggu validasi rekening. Nah, jadi berbeda dengan 16. Kalau 16 dia sudah siap usul rekening ya. Bukan siap usul rekening, tapi siap untuk diterbitkan SKTP-nya dan melakukan pencairan. Nah, ini dia ya, bedanya 13 dan 16. Saya sering dapat tuh pertanyaan 13 dan 16. Kalau 13 itu adalah pengusulan SKTP, tetapi dia masih menunggu validasi rekening. Nah, makanya kita lakukan validasi rekening. Kita scroll ke bawah ya. Dan di sini Bapak Ibu di bagian validasi rekening, jadi rekening yang ditampilkan di sini adalah rekening gajinya, ya. Nah, supaya Bapak Ibu tahu kapan data rekening ini ditampilkan, data rekening ini ditampilkan ini, ada tanggal entry-nya nih. Tanggal entry yang dientrikan oleh admin Simtunnya, kemudian apa namanya mengalami validasi dan di-entry oleh pihak pusatnya, info GTK-nya, ya, ditampilkan kemari. Nah, jadi sebenarnya admin Simtun dan Simbar di daerahnya Bapak Ibu di dinas itu tidak memiliki rekeningnya Bapak Ibu. Tapi ini adalah rekening kepegawaian, artinya dia yang berstatus ASN dan dia itu memiliki gaji pokok, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ASN belum ada yang namanya rekening di bagian info GTK ini, ya mungkin nanti ada bertanya, Pak, mau saya ASN tapi nggak ada rekening data rekening saya di situ, saya P3K 2023 misalkan dan sebagainya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu melapor dulu ke admin dinasnya bagian Simtul atau Simparnya, ya. Silahkan nanti konfirmasi, kasih rekeningnya ataupun mengirim juga dengan WA juga boleh, biar mereka usulkan ke pusatnya. Nanti pusat akan masukkan ke dalam data ini dan ditampilkan. Nah, setelah itu, Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan? Di sini sudah ada rekening, ya. Dan di sini Bapak Ibu di tanda tanya ini silakan melihat instruksinya, ya, di bagian kanan ini. Dan ini adalah konfirmasi rekening. Yang pertama, ya, pemilik rekening. Jadi opsi pertama ataupun bagian pertama, ya, yang ini, yang tahap pertama, ya, ini bagian tahap, ini tahap ya. Nah, satu ini tahap. Tahap pertama ataupun bagian pertama, kita melakukan konfirmasi pemilik rekening. Jadi siapa pemilik rekening ini? Ya, jadi pastikan nama, kemudian digitnya, spasinya itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ya, pilih yang ini adalah rekening saya dan
sudah benar kalau ini memang rekeningnya Bapak Ibu, ya. Rekening yang tertera, ya, rekening yang tertera pada Infogetika merupakan rekening milik Anda. Pastikan itu milik Anda, miliknya Bapak Ibu, ya. Kemudian data rekening yang tertera sudah benar, datanya benar, digitnya benar, spasinya benar. Mungkin kalau ada tanda kutip dan sebagainya, ya, misalkan ada hajah, HJ, titik, baru spasi. Nah, itu sangat berpengaruh. Spasi itu, titik itu juga sangat berpengaruh, ya. Jadi sesuaikan dengan data rekening bank. Rekening masih aktif dan dapat digunakan. Nah, pastikan rekeningnya aktif untuk menerima dana tunjangan. Kemudian Anda siap bertanggung jawab atas pernyataan yang diberikan, ya. Jadi pastikan sadar, ya, dan pastikan tidak salah. Kemudian pilih tidak jika rekening ini bukan milik Anda, ya. Jika rekening itu bukan miliknya Bapak Ibu. Kemudian rekening yang tertera pada MVK bukan milik Anda. Jadi kalau bukan milik Anda, pilihnya jangan, tidak, ya. Kemudian terdapat kesalahan dalam rekening yang tertera. Nah, jadi kalau rekening di sini itu tertera salah, spasinya, digitnya, pilihnya tidak. Ya, tapi kalau iya, ya silakan konfirmasi ya. Ya. Nah, saya misalkan nih punya ibu ini namanya, ya. Jadi ada pertanyaan nanti, Pak Mun, kalau tidak sesuai data dapodiknya gimana? Di dapodik dia kan namanya ini. Nah, Nur Asma tanpa ada yang namanya Haji. Nah, tiba-tiba di rekeningnya itu ada Haji, ya. Nah, ini. Nah, ini ada Haji. Nah, jadi pastikan sesuai dengan data rekeningnya, Bapak Ibu. Nah, ini dia ada Haji. Nah, jadi Haji ini berapa spasi? Jadi Bapak Ibu harus tahu, ya. Jadi karena banyak juga yang kena retur ini, ya. Kalau retur susah Bapak Ibu, ya. Nah, jadi pastikan nomor rekening itu sama dengan nomor yang ada di Infogetika, nama yang ada di rekening itu sama dengan nama yang ada di Infogetika. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi rekeningnya, ya Bapak Ibu, ya. Ini berbicara data bank. Kita bukan berbicara antara data bank dengan data dapodik, tapi ini data bank. Tidak mungkin nanti Nur Asma jadinya apa namanya? Namanya misalkan Mutia, misalkan nama itu jangan, ya. Itu udah salah, ya, datanya udah salah. Jadi pastikan, ya, selama tidak jauh datanya dari data si pemilik, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kalau iya, kita klik ya, ya. Jadi Bapak Ibu pastikan mengantongi ataupun siapapun Bapak Ibu yang melakukan konfirmasi validasi rekening itu pastikan dulu digit nomor ini sama sesuai data rekening. Saya ulangi, nama sesuai data rekening, ya. Jadi bukan antara dapodik dengan data bank, bukan. Ini data bank dengan data banknya, ya. Kalau kita berbicara validasi rekening, jadi antara data Infogetika, lebih tepatnya saya katakan seperti itu, dengan data banknya, bukan dengan data dapodiknya. Oke, ya. Nah, ini data banknya. Ya, dari yang divalidasi ini adalah data rekeningnya, ya. Jadi data rekening si guru ini. Nah, kenapa adanya validasi rekening, Pak Mun? Nah, ternyata pihak Infogetika, ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu, ya. Kenapa ada validasi rekening di Infogetika? Itu ditemukannya rekening dorman, ya. Rekening dorman itu rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, ya. Misalkan hanya untuk menerima ini, kemudian ketika narik saldonya 0, makanya nanti jadinya rekeningnya tidak aktif, ya. Nah, kemudian rekening dorman dapat mengakibatkan pembatasan transaksi dan dikenakan biaya administrasi atau denda. Nah, jadi dampak dari rekening dorman ini tidak bisa melakukan penarikan, tidak bisa melakukan transfer, tidak bisa melakukan pembayaran, kemudian tidak bisa, pokoknya banyak yang memang terjadi hal seperti ini, ya. Nah, jadi tidak ada aktivitas debit ataupun kredit, tidak ada masuk dan keluar, permintaan dari pihak berwajib terkait kasus kriminalitas yang ditangani. Nah, ini banyak sekali yang terjadi seperti ini, sehingga Infogetika ataupun pihak GTK-nya mengambil inisiatif ini dari rekening gajinya si ASN, ya. Nah, itu terkait dengan ini, ya. Itu ada deteksi rekening dorman yang terjadi di beberapa kasus di Infogetika ini, ya. Makanya ada validasi rekening. Nah, jadi biasanya kan kalau rekening itu sudah ditarik semuanya, nggak ada saldo di dalam, maka dia akan tidak aktif. Nah, ini yang ditakutkan sama pihak Infogetikanya, ya. Terjadi retur, ya. Kalau retur tuh ribet masalahnya.
Oke, apakah rekening tertera ini udah ya? Kita cek dulu. Nah, ini digitnya diperhatikan lagi Bapak Ibu ya, digitnya, nomornya, spasinya, karakternya ya, misalkan ada tanda-tanda apa misalkan ya, tanda koma dah, kemudian dan sebagainya itu sangat berpengaruh Bapak Ibu ya, diperhatikan. Kemudian ini ya, kemudian klik konfirmasi. Nah, jadi poin yang pertama ya, yang saya bacakan tadi adalah status kepemilikannya milik siapa. Ya, kalau memang miliknya si PTK ini, ya silakan dikonfirmasi ya. Nah, tahap 2 nih, tahap 2. Ditanya lagi nih. Rekening gaji adalah rekening bank yang digunakan untuk menerima gaji sebagai aparatur negara nih. Saya masih bicara apa namanya? ASN ya, dari instansi pemerintah. Konfirmasi rekening, ya. Kalau ini adalah rekening gaji. Nah, ditanya nih. Poin kedua nih ditanya, apakah ini rekening gaji Anda? Apakah betul ini adalah rekening gaji? Kalau iya, klik ya. Kalau tidak, tidak. Ya. Nah, jadi yang muncul ini adalah rekening gaji apa bukan? Jangan sampai nanti ini bukan rekening gaji malah dikonfirmasi ya, ya. Nah, ini ya karena kebetulan ini ya, maka kita klik yang di sini dulu ya, bagian satu dulu. Ya, berarti ini pemiliknya sesuai. Ya, ini poin tahap satunya. Nah, kesimpulan tahap keduanya ya. Nah, ini ada tanggal konfirmasinya dan jamnya ya. Nah, kemudian apakah ini betul adalah rekening gaji Anda? Kemudian klik ya, ini rekening gajinya. Kemudian klik konfirmasi. Kalau bukan, jangan dikonfirmasi, tidak berarti bahasanya ya. Kalau bukan memang yang muncul di sini adalah bukan rekening gajinya ya. Nah, kalau ya silakan konfirmasi. Kemudian ya, ini jamnya dan tanggalnya, tanggal konfirmasinya. Kemudian tahap ketiga nih. Nah, setelah Anda melakukan yang namanya konfirmasi atas kepemilikan dan konfirmasi status rekeningnya, apakah ini gaji atau bukan, maka Anda menyetujui terhadap tindakan dua tadi, satu dan dua. Ya, bahasanya. Saya menyetujui bahwa rekening yang tertera digunakan sebagai rekening resmi untuk menerima pembayaran tunjangan profesi. Ya, dan kemudian klik konfirmasi penggunaan. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Nah, ini di sistem Simtun, admin Simtun, kalau sudah diklik iya dan di sini juga iya, maka dia di sana di sistemnya Simtun ataupun sistem tunjangan profesi dan Simbar, sistem pembayaran, itu tidak bisa lagi mengedit rekeningnya Bapak Ibu. Kecuali ya Bapak Ibu melakukan reset di bagian ini, dia baru bisa mengedit. Ya, kecuali Bapak Ibu melakukan reset dan memilih tidak, baru dia bisa melakukan reset ataupun perbaikan data rekeningnya Bapak Ibu. Tapi selama Bapak Ibu mengunci bahasanya di sini, ya, mengunci data rekeningnya seperti ini, ya, maka dia tidak bisa melakukan yang namanya perubahan pada rekeningnya. Nah, selanjutnya, bagaimana Pak Mun? Apakah langsung berubah nih jadi 16? Ya, tidak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan menunggu ya. Ini kan ini masih belum apa namanya datanya belum terkonfirmasi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan konfirmasi nih di bagian validasi rekening tadi, tunggulah minimal 1 kali 24 jam sampai data di sini berubah menjadi 16 Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nanti ya di bagian rekening ini, Pak Mun, saya sebagai P3K 2023 misalkan, baru-baru aja misalkan. Tapi rekeningnya belum ada, silakan melapor ke admin Simtunnya ya. Silakan mengirimkan via WA dan sebagainya ya. Melapor ke ini supaya dimasukkan ke dalam info GTK, diusulkan, kemudian muncul di info GTK, Bapak Ibu konfirmasi, barulah ini ya tahap selanjutnya. Nah, jadi lupa saya jelaskan tadi ya sedikit lagi. Itu bagi Bapak Ibu yang mungkin salah konfirmasi nih, ya, nggak lihat-lihat ataupun sembarangan dan sebagainya ya. Nah, riwayat rekening ini adalah riwayat yang pernah kita konfirmasi rekeningnya, ya, macam verval ijazah nih. Kan ada riwayat verval. Nah, ini rekening ini adalah rekening yang kita konfirmasi. Kalaupun ada kesalahan konfirmasi itu hanya bisa resetnya 1 kali ya.
Jadi tidak bisa berkali-kali ya. Jadi rekening hanya bisa direset satu kali. Jadi kalau Bapak Ibu tekan reset, jadi ini kuotanya sudah habis ya. Nah, jadi kalau reset juga ini sudah habis ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membatalkan salah konfirmasi, silakan klik reset ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah Bapak Ibu konfirmasi seperti ini, scroll aja paling atas ya. Klik perbarui nih di bagian kanan. Klik perbarui. Nah, setelah diperbarui, nah, kemudian cobalah Bapak Ibu untuk logout ya. Ya, coba Bapak Ibu logout. Nah, untuk apa Pak Mun? Supaya itu benar-benar terkonfirmasi. Jangan nanti setelah Bapak Ibu login lagi ternyata tidak terkonfirmasi ya. Itu kenapa saya harus klik perbarui, kemudian Bapak Ibu logout dan masuk lagi ya. Nah, kalau sudah ini tidak mental dan sudah sesuai, ini sudah dianggap oke ya. Nah, jadi untuk saat ini validasi SKTP ini sudah berlangsung dan sudah ada yang memang terbit SKTP-nya. Jadi Bapak Ibu, targetnya pihak Infogetika itu selesai di akhir Maret ya. Jadi bisa berlebaran lah dengan dana tunjangan ini ya. Nah, kemudian saya jawab nih terkait dengan data non ASN nih. Nah, data non ASN ya. Data rekening non ASN itu akan keluar setelah SKTP-nya terbit. Ya, data non ASN, saya ulangi lagi, data non ASN itu akan terbit setelah dia valid SKTP-nya ya. Jadi kalau dia di bagian ini hijau ya valid, maka dia akan dibuatkan dan prosesnya itu pengusulan SKTP. Dia akan dibuatkan rekening oleh Puslabdik ya melalui Simtun nanti Puslabdik, kemudian nanti diusulkan, kemudian nanti dia akan ada rekening. Nah, rekening ini nanti akan tertera di bagian Infogetika. Nah, kalau rekeningnya sudah rilis, maka selanjutnya si guru ini yang non ASN tadi itu dia silahkan pergi ke banknya, kemudian aktivasi. Nah, mungkin banknya akan minta nanti KTP-nya, KK-nya, kemudian print out info GTK yang menegaskan ini pemiliknya sesuai nggak? Ini dia ya. Nah, jadi makanya pastikan dulu data Dukcapil dengan data Dapodik itu sudah sama karena nanti pembuatan KTP-nya atau pembuatan buku rekeningnya itu sesuai dengan KTP yang sedang berlaku ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan yang non ASN. Tapi kalau yang ASN ya validasi rekening ya. Jadi tidak ada istilah non ASN, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada istilah validasi rekening. Hanya khusus untuk ASN, aparatur sipil negara. PNS dan P3K. Jadi seperti itu ya. Bapak Ibu, jadi sudah saya terangkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan nanti komen di kolom komentar. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.